Setelah Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam hijrah ke kota Madinah, perjuangan umat Islam belumlah berakhir. Orang Islam tidak bisa kembali ke kota Mekah, terlebih untuk menunaikan ibadah haji. Maka pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan umat Islam hendak menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan, setelah sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, orang-orang kafir mencekal atau mencegat umat Islam. Mereka menawarkan perjanjian yang intinya umat Islam diperbolehkan menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya. Pada isi perjanjian itu pula, ketika ada orang Islam yang mau kembali ke kelompok orang kafir Quraisy, maka orang-orang Islam tidak boleh menghalang-halanginya. Begitu sebaliknya, ketika ada orang-orang kafir yang hendak masuk Islam, maka orang kafir Quraisy berhak untuk melarangnya. Isi perjanjian tersebut sebenarnya merugikan kepada umat Islam. Namun Nabi Muhammad SAW mengambil kesempatan tersebut untuk semakin giat menyebarkan agama Islam dengan mengutus para sahabat ke berbagai negeri. Akhirnya pada tahun yang telah dijanjikan, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam jadi untuk menunaikan ibadah haji yang pertama kali. Melihat jumlah umat Islam yang semakin banyak menjadikan orang-orang kafir berencana jahat. Mereka merusak perjanjian tersebut dengan menyerang orang Islam pada saat malam hari. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Beliau percaya diri dengan jumlah umat Islam yang semakin banyak, apalagi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai umat Islam. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Beliau percaya diri dengan jumlah umat Islam yang semakin banyak, apalagi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai umat Islam. Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu menugaskan panglima perang untuk melucuti serangan pasukan kafir Quraisy. Setelah dirasa aman, maka umat Islam berbondong-bondong masuk dari berbagai arah. Baiklah Ananda, adapun asbabun nuzul surah An-Nasr dan diturunkan setelah kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin agar kaum muslimin selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dijelaskan asbabun nuzul ataupun surah An-Nasr ini diturunkan di kota Madinah dan digolongkan atau termasuk surah Madaniyah karena dia diturunkan di kota Madinah. Adalah adapun ayat yang kedua artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong
masuk ke dalam agama Allah. Maksudnya, setelah kota Mekah dikuasai oleh orang-orang Islam, maka orang kafir Quraisy banyak yang masuk Islam. Arti dari ayat yang ketiga adalah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, sungguh Ia Maha penerima taubat. Maksudnya, nah coba dilihat di sini. Adalah ayat yang ketiga ini Allah memerintahkan agar kita selalu membaca tasbih, tahmid dan bacaan istighfar. Kalau tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, istighfar astaghfirullahalazim. Bacaan istighfar sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan banyaknya beristighfar akan memudahkan segala urusan kita.